Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Andaransyah. Saya akan mencoba menjabarkan tugas membuat web yang telah kelompok kami buat. Kami membuat web dengan tema toko perhiasan atau jewelry. Di folder ini terdapat file index.html yang merupakan inti dari halaman website yang telah kami buat. Di folder CSS terdapat file CSS dari Materialize dan style.css. Di folder JS terdapat file JS dari Materialize dan script.js. Di folder Asset terdapat folder font yang berisi font tambahan. Di folder IMG terdapat gambar yang kami gunakan untuk membuat website tersebut. Baik, menuju ke codingannya. Yang pertama, bagian head. Pada bagian head terdapat link. Tag link ini berfungsi untuk menghubungkan suatu halaman atau file yang lain. Di sini kita menghubungkan ke Google Icons, kemudian ke file CSS dari Materialize, kemudian ke CSS pribadi kita style.css. Kemudian terdapat tag link dengan relasi shortcut icon. Ini tuh untuk icon atau logo pada website kita. Kalau di sini kita menggunakan yang diamond kecil ini. Kemudian terdapat tag meta. Ini agar web kita menjadi responsif. Kemudian ada tag title. Ini merupakan judul website kita. Baik. Bagian selanjutnya adalah bagian body. Karena kita menggunakan Materialize, kita hanya perlu menambahkan kelas lalu atribut apa yang diinginkan. Seperti pada tag body ini, kita menambahkan warna amber lighten 5. Jadi warnanya seperti ini. Misal kita ingin mengubah warnanya menjadi green, bisa juga kita contohkan green. Jadi seperti ini. Jadi pada warna-warna kita dapat melihatnya pada dokumentasinya di Materialize itu sendiri. Kemudian pada tombol search kita cari color, lalu muncul. Baik, warna-warnanya seperti ini. Kita kembalikan dulu ke seperti semula. Amber lighten 5. Oke. Kembali ke seperti semula. Baik, bagian selanjutnya adalah navbar. Pada Materialize kita hanya perlu mengcopy dan memasukkannya saja. Di sini kami menggunakan navbar fix agar navbar kita tetap fix di atas. Ketika kita scroll ke bawah, navbar tetap berada di atas. Kemudian kita menambahkan kelas black pada nav. Ini berfungsi agar navbar kita berwarna hitam. Kemudian kalau kita full screen kan, kita perhatikan tulisannya berwarna putih. Kita mengubahnya pada style.css nav ULLIA, colornya white, dan kita berikan fungsi important agar menjadi prioritas dan dijalankan pada CSS nya. Kemudian di bawahnya terdapat kelas container.
Class container berfungsi untuk membungkus item di dalamnya, di dalam kontainer. Dari sini ke sini, maaf kebanyakan kontainer. Di dalamnya terdapat brand logo, lalu logo ini dan tulisan Home About Us produk ini. Di brand logo ini kita menggunakan icon dengan cara menambahkan tag i, lalu memberikan kelas material icons, lalu icon yang kita pilih yaitu icon speaker, kemudian tim 2. Kemudian di bawahnya terdapat tag a dengan kelas setNav trigger dan dengan data target mobile nav. Tag ini berfungsi untuk mengaktifkan setNav nantinya. Kemudian konten selanjutnya yang ada pada kontainer yaitu ada UL yang berisikan LI berupa home, about us, product, best product, review, contact us. Tag UL ini memiliki class right agar berada di kanan sebelah logonya. Kemudian kita juga menggunakan kelas medium, height on, medium, and down. Jadi ketika device yang kita gunakan medium dan di bawahnya, maka tag UL, bagian yang terdapat pada tag UL ini tidak terlihat atau tersembunyi seperti ini. Nah, pada tag A ini kita memiliki kelas wave effect dan wave light agar ketika kita klik memiliki efek gelombang dan warna gelombangnya berwarna cerah seperti ini. Jadi ketika kita klik terdapat efek gelombang. Ini merupakan fitur materialize. Kita tinggal menambahkan kelasnya saja lalu kita dapat menggunakannya. Kemudian ketika kita hover tombol A ini terdapat warna grey. Kita mengubahnya pada bagian CSS-nya, nav ul lia, kemudian di hover, background color-nya berubah menjadi warna abu. Oke, baik. Kami menggunakan font tambahan seperti font Sacramento, font Henley, kemudian font Times. Kita menambahkannya pada CSS dengan cara menambahkan font face. Kemudian kita buat kelasnya agar mempermudah kita untuk mengatur jenis font apa yang digunakan pada bagian tersebut. Baik, selanjutnya bagian hover selesai. Kemudian pada bagian setNav itu pada bagian yang ini. Ketika kita menggunakan layar yang lebih kecil, setNav ini muncul. Pada HTML kita hanya perlu menambahkan kelas setNav lalu memberikan ID yang sesuai pada tombol yang kita gunakan pada navbar tadi. Jadi tombol ID-nya ini kan mobile nav, kemudian kita panggilnya dari sini yang tadi data target. Jadi ketika kita klik tombol
menu ini, menu yang garis 3 ini. Nah, itu kita mengaktifkan setnav. Setnav juga berisi seperti tag A pada navbar itu sendiri. Kemudian setnav ini tidak dapat berjalan tanpa menggunakan JavaScript. Kita harus menginisialisasinya di JavaScript. Jadi hanya seperti ini untuk mengaktifkannya. Count setnav document query selector all. Kita ambil kelas setnav, kemudian kita jalankan fungsi setnav init setnav. Kemudian setnav sudah dapat digunakan. Bagian selanjutnya adalah slider. Kami hanya menambahkan kelas div dengan kelas slider, kemudian di dalamnya ada UL yang berisi LI. LI ini masing-masing gambar background ini. Kami menggunakan center align pada tulisannya agar dia berada di tengah, kemudian left align agar dia berada di kiri, right align dia berada di kanan. Jadi saya perbesar. Jadi slider di sini tuh ini, ketika kita menggunakan left, tombolnya berada di kiri. Ketika kita menggunakan kembali ke home. Ketika kita menggunakan center, tombolnya di tengah. Kemudian right, tulisannya berada pada kanan. Oke, kita kembalikan. Kemudian pada teks Team Jewelry 2 kita menggunakan font times. Font ini tadi kita tambahkan kelas sehingga dapat diubah secara lebih mudah. Kemudian Tim 2 Jewelry pada bagian perhiasan terbaik di Unindra, toko perhiasan terbaik di Unindra, kita menggunakan font Sacramento, kemudian dan tulisan putih. Pada bagian tulisan ini kita juga menggunakan CSS berupa text shadow agar memiliki efek bayangan, namun tidak begitu terlihat karena efek yang kita berikan tidak begitu besar. Selanjutnya pada tombol Get Your Snow ini kami menggunakan kelas Waves Effect, Waves Light, PTN Small, Hoverable, dan Pulse. Waves Light, Waves Effect, Waves Light ini seperti tadi. Jadi kalau kita klik memberikan efek gelombang. Kemudian kita juga menggunakan kelas Hoverable agar memberikan sedikit efek ketika di hover. Jadi ketika kita akan mengkliknya ada sedikit efek yang timbul. Kemudian ada kelas Pulse. Kelas Pulse ini digunakan agar tombol menarik perhatian dan membuat kita untuk mengkliknya. Jadi dia yang kelas Pulse ini yang membuat tombol ini seperti berdetak. Jadi kita ingin mengkliknya.
dan kita arahkan ke base product. Tombol ini menggunakan icon shopping cart, keranjang belanja di sebelah kanannya. Nah, di bagian slider ini kita juga menggunakan JavaScript. Jadi harus diinisialisasi terlebih dahulu slidernya. Nah, di sini kita menggunakan option yang disediakan oleh Materialize. Jadi ada option indikator false, kemudian ada height 900. Kalau misal indikator false ini tuh untuk kita ubah aja ya. Misal kita jadikan komentar, kemudian kita save, muncul tombol di bawahnya yang tadinya nggak ada. Jadi indikator false ini berfungsi untuk membuat tombol ini tuh hilang. Kita save lagi. Nah, menghilang. Kemudian height 900 itu untuk tinggi background image-nya, tinggi image dari slider ini. Kemudian sudah slider. Baik, pada bagian JavaScript-nya kita juga menggunakan kelas scrollSpy. Maaf. Oke, scrollSpy. ScrollSpy ini membuat ketika kita arahkan ke ID bagian yang lain, kita memberikan efek seperti smooth. Di sini kita menggunakan scroll offset 50, yang artinya ketika kita arahkan terdapat sedikit jeda pada bagian yang diarahkan sekitar 50 pixel. Jadi seperti ini. Kita ke home, about us, di atas about us. Jadi kita sebenarnya itu menunjuk ke bagian about us, bagian atas about us yang batas ini. Jika kita matikan scroll offsetnya, maka akan berubah. Jadi agar menarik untuk dilihat, kita menambahkan option scroll offset 50 ini. Ketika kita klik, baik. Kemudian pada JavaScript juga terdapat fungsi reveal. Fungsi ini memberikan efek is pada komponen yang kita gunakan. Jadi fungsi ini tuh seperti ini. Image-nya tiba-tiba muncul dari bawah ke atas. Pada codingannya kita menambahkan hampir di tiap kontennya. Baik, sebentar. Image. Baik, pada image, pada div yang membungkus image-nya, kita menambahkan kelas reveal, sehingga ketika kita scroll, dia akan memberikan efek timbul, muncul dari bawah is. Kalau pada CSS is. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima akan melanjutkan pembahasan terkait website yang
sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, yang pertama ini terkait about us. Di sini menggunakan section scroll spice sebagai komponen Bootstrap yang mampu mengubah atau mengupdate menu navigasi atau list group yang aktif sesuai dengan posisi konten yang terlihat pada layar browser. Baik, di sini tampilan browsernya. Dan saya lanjut untuk yang selanjutnya di kelas kontainer. Kelas kontainer ini diperlukan untuk menampung atau menaruh blok agar terlihat rapi terhadap ukuran layar. Jika kita lihat di sebelah kanan, untuk tampilan ukuran layarnya sudah sesuai dengan blok yang ditentukan. Seperti ini. Dan untuk kelas S12 Center ini jarak antara tulisan dan gambar ukuran small 12 di tengah. Dan untuk carousel ini sebagai komponen yang dapat berupa penggeser gambar ke carousel. Item ini juga dapat digunakan pada ponsel karena saat sentuhan diaktifkan sehingga dapat memperhalus. Untuk kelas carousel ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 item yang tampilannya akan seperti ini. Jika kita klik bisa, jika kita akan geser juga bisa. Untuk selanjutnya di kelas call S12 L6 Revel ini di sini memberikan efek animasi yang akan muncul dari bawah ke atas seperti ini tampilannya. Dia untuk gambar dia akan muncul efek animasi dari bawah ke atas. Dan selanjutnya masih sama di Cool S12 L6 full L6. Untuk full di sini dia akan mendorong gambar supaya menukar tulisan yang semula yang di posisi kiri, di selanjutnya dia akan di posisi kanan, dan sebaliknya tulisan di posisi kanan, di bawahnya dia akan di posisi kiri. Untuk bagian about us cukup dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bagian selanjutnya adalah bagian produk.
Pada bagian produk ini kami menggunakan efek parallax. Efek parallax adalah efek yang memungkinkan elemen latar belakang bergulung lebih lambat dibanding dengan konten di bagian latar depan. Jadi seperti ini. Atau lebih jelasnya kita ada contoh pada Materialize itu sendiri. Jadi contoh webnya seperti ini. Jadi pada bagian background bergerak lebih lambat ketimbang konten yang berada di depannya. Untuk menambahkan efek ini, kami hanya menggunakan div dengan kelas parallax container, kemudian kelas parallax, lalu kita meletakkan gambarnya pada div kelas parallax. Jadi seperti ini. Lalu pada bagian ini kita menggunakan kelas container, kemudian untuk tulisannya kita menggunakan tulisan dengan berwarna putih dengan font Henley. Kemudian pada tiap bagiannya kita membuat satu baris, satu row dengan 5 kolom yang berada di dalamnya seperti pendant, ring, earring, bracelet, chain. Masing-masing memiliki icon logo dan penjelasan dalam H2. Kemudian masing-masing logo memiliki wave effect dan responsive image agar dia berubah ukuran saat dia diperkecil. Kemudian jika kita klik pada bagian logonya, kita akan diarahkan pada bagian modal. Pada bagian modal ini kami letakkan pada HTML, indeks HTML-nya di paling bawah. Maaf, di bagian modals. Jika modals itu, jika kita klik, tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini kita memberikan contoh penjelasan gambar, kemudian di bawahnya kita meletakkan modal footer untuk tombol kembali. Baik, kemudian pada bagian style.css-nya kami menyeting beberapa pengaturan seperti tinggi parallax container, yaitu 60% dari layar yang kita punya. Kemudian pada parallax image kita menggunakan opacity 0,9 dan memberikan fungsi important agar fungsi ini dijalankan. Kemudian pada produk image kita memberikan produk image yaitu logo ini. Kita memberikan lebar 150 pixel, tinggi 150, border radius 50% agar gambar ini menjadi lingkaran, kemudian memberikan sedikit bayangan, filter drop shadow, kemudian menurunkan opacity-nya. Kemudian pada bagian H2, bagian tulisan yang pendant ring ini kita memberikan font Sacramento dengan font size 4 rem, 4 kali ukuran normalnya. Lalu pada bagian modal konten, modal image, gambar ini kita memberikan lebar 300 pixel dan border radius 50%. Karena bagian produk ini kita menggunakan parallax dan modals, kita mengaktifkannya pada script.js. Kita hanya menambahkan sintaks berikut, kemudian dua sintaks ini agar efek parallax dan modal dapat dijalankan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Maruri dari tim 2, kelompok pemrograman web dasar. Di sini saya ingin menjelaskan
tentang bagian base product. Sebelumnya, web dasar ini yaitu berisi tentang sebuah toko perusahaan, sebuah berlian atau emas, sehingga macam-macam emas berada di dalam web ini. Saya ingin menjelaskan bagian base product. Di bagian base product ini terdapat 5 perhiasan atau 5 emas ya, yang menjadi base product. Nah, tetapi di sini saya ingin menjelaskan tentang sintaks dari tampilan web tersebut. Langsung saja, untuk yang paling awal kita mulai dari base container ya, sebelah samping kanan saya ini adalah sintaknya, dan sebelah kiri saya adalah hasilnya, hasil dari sintak tersebut. Nah, di sini ada sintak kelas base container section call supply, yaitu berfungsi untuk membatasi kotakan setiap produk. Nah, jadi kotak ini kalau tidak memakai container section scroll supply, maka dia akan ke pojok kanan dan kiri. Jadi full gambarnya atau kotaknya jadi besar. Bisa juga disebut menjadi pembungkus. Disebut juga sebagai pembungkus ya untuk yang blok di dalamnya, pembungkus bloknya, yaitu ini bloknya, kotak-kotakan ini, sehingga terlihat lebih rapi terhadap ukuran layar. Nah, jika kita perbesar, maka dia akan menjadi 3 produk. Kalau kita tidak memakai cosplay, maka akan gambarnya berada di pojok kanan dan kiri. Nah, mungkin itu fungsinya untuk cosplay. Selanjutnya, untuk sintak judul, yaitu judul base product. Di sini ada pakai handle ya. Ukurannya itu H3. H3 ini ukuran kata-katanya. Untuk selanjutnya, di sini terdapat ada sintak kelas call S12, M6, L6, X14, TPL. Yang artinya adalah jika kita memperkecil layarnya, maka layar yang berada di dalam ikut menyesuaikan. Mungkin itu fungsi dari call ini, call 12, M6, L6, X14, TPL. Jika kita memperbesar layarnya, maka akan menjadi 3 produk base produk ini, totalnya menjadi 3, atau kita kecilkan dia menjadi 2, kita kecilkan lagi, dia bakalan menjadi 1. Jadi menyesuaikan. Nah, ini deh. Ini bakalan jadi 1. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya, untuk kelas sintak kelas card sticky action, ini berfungsi untuk jika kita mengklik gambar produk, maka akan muncul deskripsi produk dan logo keranjang serta tulisan beli sekarang. Nah, kita contohkan, misalkan di sini kita mengklik
blue diamond pendant, maka dia akan muncul deskripsi. Nah, di sini fungsi dari sticky action, dia sebagai penampilan dari menu perhiasan atau barang tersebut, sehingga kita bisa melihat secara detail. Dan ada logo keranjang serta tulisan beli sekarang. Untuk selanjutnya yaitu card image base image. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan foto produk atau foto barang ke dalam web yang kita sudah rancang. Jadi bisa di sini memasukkan fotonya. Selanjutnya yaitu ada sintak kelas, aktivator, akses, IMG, BP, IMG1, JPG. Sintak ini berfungsi untuk menampilkan efek base produk dari bawah ke atas. Jadi setiap gambar yang berada di web ini atau foto atau menu, jika kita menariknya ke bawah, maka akan berada efeknya. Nah, seperti ini efeknya. Dia akan muncul gambarnya dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Diulangi lagi. Nah, muncul dari bawah ke atas. Ini berada di aktivator, kelas aktivator sintaknya. Untuk selanjutnya yaitu card title. Nah, untuk card reveal masih nyambung ke sini ya. Masih sama. Nah, card title ini yaitu untuk penamaan barang. Penamaan barang ini sesuai yang kita jual atau produksi, maka di sini terdapat nama barangnya. Harus benar-benar penamaannya harus jelas barangnya. Kita lihat lagi ke bawah dari sintak berikut yaitu material icon, kelas material icon right. Di sini sintak ini berfungsi untuk meng-close deskripsi dari masing-masing produk atau barang. Misalkan di sini kita klik, dia muncul ke deskripsi. Nah, ini tanda ini adalah untuk meng-close deskripsi tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada deskripsinya. Deskripsi ini satu barang satu deskripsi, jadi totalnya ada 5. Jadi ada 5 deskripsi di dalam barangnya tersebut. Selanjutnya yaitu ada card content center. Ini untuk kelas card content center. Di sini untuk memasukkan nama atau icon-icon seperti bintang atau review. Nah, ini contohnya. Di sini ada title seperti biasa, judul, card title judul. Di bawahnya yaitu ada sintak kelas call S12 center yellow text. Nah, ini adalah ukuran bintangnya. Center adalah di tengah-tengah, yellow-nya itu yaitu warna kuning. Bintangnya berwarna kuning. Nah, card content ini yaitu untuk mencakup satu produk saja. Satu produk ini dikunci dengan card content center. Di sini bintangnya ada 5. Di produknya, di webnya, di sintaknya juga 5 sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Ini adalah bintang ya. Biasanya kalau pembelinya banyak, barangnya bagus, kita bisa menilai melalui bintang.
kita mau kasih bintang berapa, dan itu juga untuk kembali lagi kepada konsumen. Jika melihat atau mengecek toko kita bintangnya bagus, maka dipastikan produknya berarti bagus. Mungkin itu fungsi dari bintang ya, supaya tahu kita sejauh mana produk kita dipesan atau dibeli sama konsumen. Selanjutnya yaitu kembali ke sintak. Di sini ada setelah bintang review. Review ini adalah dari konsumen ya. Banyaknya review itu juga banyaknya yang membeli atau melihat produk di web yang kita buat. Lalu ada lagi di sini kelas ya. Kelas price, kelas discount. Nah, di sini perpaduan yaitu antara indeks HTML dengan style CSS. Nah, selain CSS juga ada yaitu JS, script, JS script. Nah, di sini juga ada beberapa sintak yang menyambung dengan indeksnya. Nah, untuk stylenya di sini ada price ya. Price ini harga si barang tersebut, harga produk tersebut yaitu 699.000 untuk Blue Diamond Pendant. Nah, kalau untuk dispomnya di sini di style CSS-nya, dispom ini adalah harga lama ya, bisa dikatakan harga awal, dan ada coretan di harga tersebut sesuai sintak indeksnya. Dispom ya, price dan dispom. Untuk harga mungkin ini saja. Lanjut lagi, yaitu ada Card Action Center Unlike. Ini untuk mengunci ya, untuk penamaan pada produk. Penamaan produk itu maksudnya di sini terdapat keranjang dan beli sekarang, dua menu ini. Jika kita klik untuk menu keranjangnya, maka akan muncul kata-kata masukkan ke keranjang. Sedangkan kalau kita mengklik beli sekarang, di sini akan terlihat efek dari warna putih ke hijau ya, ada efeknya. Nah, di sini juga ada sintak kelas tool-tipped webs effect keranjang. Di sini ada tooltip ya, tooltip biasanya disebutnya tooltip. Tooltip ini adalah ketika kita dia sintaknya ada di JS script di sini tooltip. Di JS script-nya ngelinknya ke JS script. Nah, ini nih tooltip. Nah, tooltip ini berfungsi untuk kalau kita mengarahkan kursor ini ke keranjang, maka akan muncul kata-kata masukkan ke keranjang. Nah, di sini akan lebih memudahkan konsumen jika ingin memasukkan ke keranjang atau membelinya. Kita tinggal mengarahkan kursornya ke troli, maka akan diarahkan. Ada tulisannya masukkan ke keranjang. Ini untuk sintak kelas dan tooltip ya. Untuk sintak kelas tooltip, ya betul.
Lalu di sini ada lagi. Nah, ini adalah data tooltipnya, masuk ke keranjang. Jika kita mengklik, maka akan masuk ke keranjang, lalu muncul kata-kata mantap, udah masuk keranjang. Nah, ini adalah MTOS ya, penamaannya atau sintaknya. Selanjutnya yaitu ada material icon, shopping cart, atau kelas BTN Web Effect, Website Submit. Di sini yaitu untuk menu beli sekarang di sini. Di webnya untuk menu beli sekarang. Untuk selanjutnya yaitu barang yang kedua yaitu simple couple ring. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan sintakannya ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama atau bahkan sama persis dengan yang pertama. Ya, ini adalah sintaknya sama dengan yang pertama tadi. Totalnya di sini adalah 5 produk, 5 base produk. Jadi ada 5 sintak yang sama atau hanya membedakan dari nama barangnya dan deskripsi barangnya, harga segala macamnya. Untuk sintak yang lainnya yaitu sama saja. Kita coba lagi, ini adalah yang simple couple ring ya. Di sintak ini sudah muncul, sudah ada. Nah, ini dia, simple couple ring. Ini yang codingan yang kedua atau sintak yang kedua. Untuk yang pertama tadi sudah cukup sampai di sini, sampai sintak div ya di halaman 239. Nah, ini cukup untuk satu kotakan atau satu batasan di sini di Blue Diamond Pendant, satu codingan ini. Kalau codingan yang lain mungkin akan bertambah lagi jika di dalamnya terdapat 2 foto. Nah, ini kan hanya satu foto saja. Seperti yang tadi, yaitu ada simple couple ring. Penjelasannya sama, nggak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Ada sintak kelas code S12, M6, L6, X14, trivial. Ini sama semua. Sama semua sampai 5 produk tersebut. Yang membedakan hanya tanggal faktur, tanggal ujian, itu yang membedakan. Yang membedakan yaitu foto produk ya, harga, foto produk, sama review. Sudah, mungkin itu hanya itu saja yang membedakan. Selebihnya sama semua. Di sini ada 5 sintak ya, 5 codingan. Karena base produknya terdapat 5 totalnya. Nah, di sini, nah ini dia review yang membedakan salah satunya. Sintak review, sintak penamaan barang pasti berbeda. Sintak harga, div prompt sama price-nya pasti berbeda. Selebihnya sama semua, tidak ada yang begitu berbeda. Nah, ini dia
1 sampai 5 berarti. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir yaitu barang di sini. Golden chain ya. Yang terakhir adalah golden chain. Nah, ini udah akhir, udah setelah 5 barang sudah tidak ada lagi. Dan untuk yang CSS style dan JScript di sini sudah dijelaskan juga bahwa codingannya berbeda, berpisah codingnya atau sintaknya berpisah. Nah, di sini flash ini adalah harga, font, ukuran-ukurannya, sama discount juga itu decoration, landmark dan ukurannya. Untuk script JS-nya yaitu tooltip ya yang tadi. Jika kita mengarahkan kursor keranjang, maka akan muncul kata-kata masuk ke keranjang. Nah, itu adalah tooltipnya. Alhamdulillah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gua Samudra dari kelompok 2 kelas X5G. Seperti yang dijelaskan awal oleh teman saya, kelompok saya membuat web dengan tema toko perhiasan atau jewelry. Di sini saya akan membuka file atau folder jewelry dengan beberapa folder, ada aset, CSS, JS dengan indeks HTML. Di folder ini terdapat indeks HTML yang merupakan inti dari halaman website yang dibuat. Kemudian di folder CSS terdapat file CSS dari materialis dengan style CSS. Di folder JS terdapat materialis dengan script. Di folder aset terdapat folder font yang berisi font tambahan, lalu di image terdapat file gambar. Dan di sini saya akan mencoba melanjutkan apa yang telah teman-teman saya tadi jelaskan sebelumnya, dan saya di sini akan menjelaskan bagian review star. Pada bagian ini saya menggunakan efek parallax dengan framework materialis. Kita hanya menambahkan kelas parallax container yang artinya adalah efek di mana konten atau gambar latar belakang di dalam hal ini dipindahkan dengan kecepatan yang berbeda dari konten latar depan saat menggulir. Pada bagian ini juga saya menggunakan kelas scrollpy agar bagian tersebut ketika diarahkan memberikan efek yang smooth. Seperti yang kita lihat dari web ini, begitu dari base produk menuju ke review itu smooth. Dan di bagian di parallax juga saya ada untuk mengganti gambar untuk background pada web saya ini. Untuk mengganti background watermark ini saya mengganti dari sini, ikut yang dari framework parallax itu. Nah, jadi ini saya ngambil gambar ini dari folder image tadi itu, folder dari library. Juga saya menggunakan kelas container untuk
review. Jadi membuat kotak-kotak seperti ini, kontainer, kotak-kotak seperti ini. Nah, demikian. Untuk materinya di ini review menggunakan kolom tinggi dengan lebar 100 pixel kali 100 pixel dengan border radius 50%, filter drop shadow 1 pixel 1 pixel seperti yang sudah ada di web sini. Nah, ini agak bayang karena 100 pixel kali 100 pixel untuk 3 kontainer ini. Nah, untuk tulisan selanjutnya, nah untuk tulisan review itu saya buat white text di tengah, rata tengah dengan font handle seperti ini. Font review handle ini putih. Review. Selanjutnya untuk kelas. Nah, kelas card codes, kelas card codes itu yang seperti yang ada di gambar ini, yang hitam ini card codes, bentuk codes dari review teman-teman ini. Nah, untuk kartunya card content seperti yang ada di materials juga cards. Nah, cards di sini itu gunanya untuk menampilkan konten yang terdiri dari berbagai jenis objek dan sangat cocok untuk menyajikan objek serupa yang ukuran atau tindakan yang didukungnya dapat bervariasi seperti like a foto dengan teks dengan panjangnya bervariasi. Untuk card code ini juga menampilkan kutipan seperti yang ada di gambar sini. Jadi, nah untuk kata-kata yang Anda tidak bisa menangis, hal paling menakjubkan, untuk saya pikir perhiasan ini, untuk kualitas, saya tinggal mengganti kata-kata ini, format codes ini. Nah, setiap itu saya bikin ada 3 kan. Nah, di sini ada 3, tinggal saya ganti seperti yang ada di materials card ini. Nah, yang ada di sini card title I'm very simple card. Saya tinggal mengganti yang ada di sini, saya tinggal copy paste. Untuk kolomnya S12, M6, nah itu juga saya sesuaikan S12, M6, L6, XL4 revel. Nah, ini S12 M6 ini gunakan saat misalkan ditampilkan menggunakan HP. Jadi begitu dia kecil, sebentar ini, nah ini ukurannya itu 12, jadi begitu dia lebar dia dibagi 4, jadi ini kan ada 3, jadi 3. Nah, begitu dia dikecilin, nah dia akan dibagi 2, jadi 6. Nah, apabila dia dikecilkan lagi seperti yang ada di sini, nah S12, nah 12, jadi dia begitu menggunakan HP yang ada tampilan HP itu jadi cuman 1 seperti ini. Nah, ini 1 ada 3 review ya. Nah, kembalikan lagi ke besar. Selanjutnya nah, untuk di sini juga kan tadi tinggal kami ganti sebenarnya ada materialis ini. Nah, untuk image search-nya ini juga kami buat kelas circle biar bulat ya. Sama ini untuk mengganti foto yang ada di yang ada di aplikasi. Nah, untuknya ini kami buat circle bulatnya ini agar foto itu bentuk bulat. Nah, untuk review kelas circle, nah sudah. Setelah itu, nah ini tinggal ganti your
fitur wave untuk di namanya itu. Setelah itu untuk kolomnya S12 juga saya enter, sama kelas tiny material icons. Nah, ini untuk star, untuk pemberian bintang di sini. Nah, di sini kan your future wave ini bintangnya 4,5, jadi saya buat tiny material icon star, full star, star, star. Nah, untuk yang terakhir ini bintang setengah, jadi star half saya tulis. Nah, untuk yang pertama ini untuk yang quotes-nya untuk reviewnya dari gambar pertama ini. Nah, dari sini dari 387 ini sampai 420. Selanjutnya sama, cuman saya ganti untuk format quotes-nya, kata-katanya aja sama gambar saya sesuaikan. Terus circle juga, untuk ini juga sama, ini juga bisa saya, ini karena ini bintangnya full, jadi saya teruskan saja ini jadi star star star. Nah, selanjutnya ini jadi ya bagian review ini. Nah, setelah digambar, jadi cukup ada 3 saja. Nah, cukup selesai penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Nanti akan dijelaskan teman saya untuk bagian kontak as. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zikri Aulia, NPM 202143570023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama adalah kontak as. Di sini kita menggunakan kelas dengan ID kontak. Di sini ada kelas container section scrolls file. Kontainer sendiri itu fungsinya untuk membatasi kontak as itu sendiri. Ketika kontainer ini kita hilangkan, maka tidak akan ada batas untuk kotak as, alias akan full dari kiri sampai kanan itu satu layar. Sedangkan untuk scroll file itu sendiri adalah animasi. Ketika kita mengklik kontak as yang ada di sini, dia akan otomatis scrolling ke menu kontak as yang ada di bawah. Itu fungsinya scroll spy. Dan di sini ada class row center untuk kontak as, tulisan kontak as itu sendiri. Di sini menggunakan ukuran huruf H3 dengan kelas font itu sendiri, yaitu font Henley untuk tulisan kontak as ini. Ketika ini kita ubah left, maka tulisan kontak as ini akan berubah menjadi di pinggir sebelah kiri. Untuk di sini ada row reveal, ada kelas row reveal kontak. Reveal itu sendiri adalah fungsi animasi yang muncul seperti ini. Nah, kontak as ini akan muncul dari bawah ke atas, beranimasi muncul yaitu dari bawah ke atas. Itu adalah fungsi reveal. Dan di sini ada kelas kolom S6 M4 L2. Kolom S6 M4 L2 ini sendiri ini adalah ukuran. Jadi ketika ukurannya seperti ini adalah M4, dan untuk L2 seperti ini. Untuk S6 itu akan menjadi seperti ini. Ini untuk S6. Di sini ada card panel. Card panel itu sendiri adalah kotak dari kontak as ini sendiri. Ketika card panelnya kita hilangkan, maka kontak as akan tidak mempunyai kartu atau kotakan untuk kontak as itu sendiri. Untuk center, tentu saja untuk tulisannya ada di tengah. Untuk
wave effect itu adalah ketika kita klik itu akan muncul efek seperti gelombang. Untuk hoverable itu adalah hover, animasi hover itu seperti background animasi yang muncul dari belakang kartu ini sendiri. Nah, ini adalah hoverable. Untuk di sini ada class card image. Untuk image-nya itu sendiri, di sini menggunakan circle, responsive image, foto diri. Circle itu sendiri jelas untuk membuat foto ini bulat. Ketika kita ganti menjadi box, foto ini akan berubah menjadi kotak. Card content, kelas card content adalah untuk tulisan yang ada di sini. Tulisan ini, nama, NPM, dan nomor telepon. Dan untuk itu, untuk card-card yang lain juga sama, mengikuti card yang awal ini. Untuk card yang selanjutnya itu sama seperti card yang ada di sini. Jadi yang ini sampai terakhir itu sama. Selanjutnya ada kelas container subscribe reveal. Container jelas untuk membatasi subscribe ini sendiri. Reveal adalah fungsi animasi sebelumnya, yaitu memunculkan efek dari bawah ke atas. Untuk center alignment ini sendiri jelas agar posisi subscribe ini berada di tengah. Dan untuk ukuran M8S12 itu, ini adalah ukuran M8. Untuk ukuran S12 itu seperti ini. Di sini kita menggunakan ukuran H5 untuk tulisan subscribe sampai giveaway. Ini subscribe sampai giveaway ini menggunakan ukuran huruf H5. Dan di sini ada input field untuk yang di dalamnya ada material icon prefix, yaitu untuk icon ini, dan juga label icon dengan nama name, ini tulisan name, dan di bawahnya input field untuk material icon juga sama, ini untuk icon ini, dan tulisan email, label name-nya, label name. Dan di sini ada kelas untuk button subscribe itu sendiri. Itu sengaja untuk warnanya warna merah. Wave effect untuk efek yang sebelumnya juga, efek ketika diklik itu muncul gelombang. Dan untuk button small ini supaya ini menentukan ukuran button subscribe itu sendiri. Dan untuk wave light ini untuk memberikan efek terang ke tulisannya. Dan untuk ada hoverable juga sama, animasi yang sebelumnya ini hover. Di sini ada fungsi JavaScript, fungsi on click itu akan memunculkan tulisan thanks udah subscribe seperti ini. Nah, ini adalah fungsi on click JavaScript ini. Selanjutnya ada black white text. Black itu sendiri adalah agar footer ini berwarna hitam. Ini footer ini berwarna hitam. Dan untuk white text itu sendiri adalah agar tulisan ini berwarna putih. Di sini ada kelas center, jelas agar tulisan ini berada di tengah. Dan untuk ini ada tiny material icon copyright untuk icon C ini.
dan ada tulisan 2022 tim 2 Unindra dan powered by Materialize karena kita menggunakan framework Materialize. Selanjutnya ada Faviken.io. Ini adalah untuk logo ini, logo kecil sekali, walaupun kecil tapi jika orang detail melihatnya ini akan menjadi nilai tambah. Ini untuk Faviken. Dan sebelumnya di sini ada span ya, di bagian kontak as ada span. Span ini jika kita cek di CSS ini masuk ke kelas kontak, lalu div card content, div card content dan span dengan display block agar tulisan ini terlihat. Ketika display blocknya kita ubah menjadi none, tulisan ini tidak kelihatan. Itu fitur span yang kita gunakan di CSS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely